menyembah Tuhan di dalam sekolah minggu kita. Walaupun sekarang online, tapi tidak apa-apa, tidak mengurangi sukacita kita, ya. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau dengar cerita, dan nanti kita belajar tentang firman Tuhan. Kita ada ayat hafalan, dan kita akan bermain bersama. Oke? Kita akan mulai acara kita untuk bersama-sama memuji Tuhan. Nah, tapi sebelum itu kita akan berdoa dulu ya. Sebelum kita melakukan semuanya, kita minta tolong kepada Roh Kudus supaya kita dapat menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Oke? Mari kita berdoa ya. Buka tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami mau bersama-sama memuji Tuhan, melakukan aktivitas di dalam puji-pujian kami untuk menyembah Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami menikmati akan kasih Tuhan dan kami diberkati di dalamnya. Anak-anak yang sudah siap Tuhan berkati juga hingga mereka boleh menikmati hidup bersama dengan Tuhan, memuji Tuhan, mendengar cerita dan bermain bersama. Inilah doa kami Tuhan Yesus. Biarlah Engkau yang akan bersama-sama kami mulai dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Sekarang kita akan menyanyi dari terbit matahari sampai pada masuknya kita mau memuji Tuhan. Oke? Musik bunyi. Lagi buat Tuhan, karena Tuhan suka kepada anak-anak yang memuji-muji namanya ya. Lagu kedua kita hari ini yaitu Aku Senang Jadi Anak Tuhan. Ayo, siapa yang senang jadi anak Tuhan? Oke, semuanya senang jadi anak Tuhan. Karena menjadi anak Tuhan berarti kita penuh dengan sukacita untuk memujinya. Oke, kita akan nyanyi lagu kedua, Aku Senang Jadi Anak Tuhan. Musik. Senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan.
tahu bahwa menjadi anak Tuhan tidak boleh sombong, tidak boleh bohong, apalagi berbuat dosa. Nah, kita akan belajar firman Tuhan ya. Sebelum kita belajar firman Tuhan, yuk kita nyanyikan pujian yang berkata, baca kitab suci, doa tiap hari akan membentuk kita jadi anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Oke? Baik, kita nyanyikan pujian baca kitab suci, doa tiap hari akan membantu kita untuk terus bersukacita di dalam Tuhan. Musik. Firman Tuhan. Halo semuanya, kita akan masuk dalam acara cerita tentang Tuhan Yesus. Nah, sebelum Uma bercerita, yuk kita berdoa dulu ya, supaya Roh Kudus pimpin kita hingga kita belajar firman Tuhan dengan baik dan tentunya bisa untuk kita mengaplikasikan atau kita bisa melakukan firman Tuhan. Oke? Nah, yuk kita berdoa, lipat tangan, kita tutup mata dan kita berdoa ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami mau belajar firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menolong kami supaya kami mengerti firman yang akan kami baca, kami dengarkan dan kami renungkan. Itu boleh menjadi bagian di dalam hidup kami untuk terus mengikut sebagai murid Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, kita akan belajar firman Tuhan yang sudah disiapkan. Nah, bacaan kita hari ini adalah, coba lihat di mana? Ya, ada di Yohanes 14 ayat 15 sampai 31. Yohanes ada di kitab mana? Perjanjian Lama apa Perjanjian Baru? Betul, Perjanjian Baru. Coba buka cepat. Nanti kita akan baca sama-sama ya. Oke, sekali lagi kita baca dari Yohanes 14 ayat 15 sampai 31. Nah, coba apa judulnya? Sudah dapat belum? Kalau sudah dapat pasti tahu judulnya. Ya, betul. Yesus menjanjikan penghibur. Nah, ayo yang sudah bisa baca, kita baca sama-sama. Yang belum bisa baca, yang masih kecil, nanti Mama bacain ya, supaya kamu bisa mendengar dengan baik. Oke? Sip. Ayat 15 mengatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia
dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu sekiranya kamu mengasihi aku. Kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar dari aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi. Demikian tadi firman Tuhan yang cukup panjang untuk dibaca. Bagaimana? Capek enggak? Tentu tidak ya, karena kita masih semangat untuk dengar firman Tuhan. Sebelum kita dengar ceritanya, ada beberapa hal yang Oma mau tanya kepada kalian. Nih, ayo, siapa penghibur yang dijanjikan? Ayo, siapa yang bisa jawab? Siapa penghibur yang siapa yang dijanjikan Tuhan? Nah, coba lihat di ayat 17. Benar. Penghibur itu adalah roh kebenaran. Kalau ayat 26, coba lihat. Penghibur yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Nah, ini yang kita harus kenal, siapa Roh Kudus itu. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya yang lain. Coba. Nih. Apakah dunia mengenal dan percaya pada Roh Kudus? Ayo, siapa yang bisa jawab? Tidak. Coba baca lagi di ayat 17. Dunia tidak percaya pada Roh Kudus karena mereka tidak melihat Roh Kudus dan tidak mengenal Roh Kudus. Tidak melihat? Apa itu? Kok memangnya Roh Kudus bisa dilihat? Tidak. Karena
Roh Kudus tinggal di dalam diri orang percaya. Dan orang percaya itu melakukan firman Tuhan. Hingga apa yang firman Tuhan katakan yang baik itu akan dilakukan oleh orang percaya dan dunia melihat itu. Tapi banyak orang yang tidak mau, tidak suka berbuat baik. Ya, bagaimana? Mereka kenal? Juga tidak. Tidak ada yang mengenalkannya. Karena banyak anak-anak Tuhan atau anak-anak sekolah minggu tidak mau bercerita tentang siapa Tuhan Yesus, apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Juga mereka belum mengerti tentang Roh Kudus. Makanya kita belajar siapa Roh Kudus. Roh Kudus adalah penolong kita. Penolong saat kita takut, penolong saat kita khawatir, menolong kita saat kita mau melakukan kebaikan. Ya, mari kita lihat lagi pertanyaan berikutnya. Ayo, siapa yang kenal dan merasakan kuasa Roh Kudus? Coba lihat di ayat 17. Di situ dikatakan bahwa orang yang mengenal Roh Kudus adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Saat kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Roh Kudus akan masuk dan tinggal di dalam hati kita. Dia akan menyertai kita di dalam hidup kita. Di ayat 23 dikatakan, orang yang menuruti perintah Tuhan atau perintah Tuhan Yesus, itulah orang yang mengenal siapa Roh Kudus. Ayat 26. Siapa orang yang mengenal Roh Kudus adalah orang-orang yang senantiasa mendengarkan perintah Tuhan dan melakukan ajaran-ajaran Tuhan. Contohnya, Roh Kudus mengingatkan kita tidak boleh bohong. Maka kita tidak melakukan kebohongan atau membalas kejahatan atau kenakalan teman kita. Kita tidak boleh iri, kita tidak boleh benci, kita tidak boleh malas atau sifat-sifat yang tidak disukai Tuhan. Karena kenapa? Kita mengenal Roh Kudus, ya. Lalu pertanyaan berikutnya, pertanyaan yang kelima, ya. Nah, apa yang dilakukan oleh Roh Kudus di dalam hidup orang yang percaya pada Tuhan Yesus? Ayo, coba baca ayat 26. Di ayat 26 di situ dikatakan bahwa Roh Kudus itu ada dua fungsinya. Dia mengajar. Dia mengajarkan tentang perintah-perintah Tuhan. Yang kedua adalah dia mengingatkan tentang ajaran Tuhan Yesus melalui ayat-ayat hafalan firman Tuhan. Contoh, kalau saya takut, saya sedang dalam ketakutan, firman Tuhan di dalam Markus 5 ayat 36b mengatakan, jangan takut, percaya saja. Itu kenapa? Karena kita diingatkan oleh Roh Kudus. Ya, pertanyaan yang terakhir. Coba, dari mana kita tahu orang yang dipimpin Roh Kudus dan orang yang tidak dipimpin oleh Roh Kudus? Dari mana kita tahu? Di ayat 21 dikatakan, orang yang dipimpin oleh Roh Kudus memegang perintah Tuhan dan melakukan. Itulah tanda dia mengasihi Tuhan. Yang tidak mau dipimpin pasti tidak mau atau tidak kenal dengan Roh Kudus. Nah, coba kita lihat orang-orang yang mengenal Roh Kudus. Oma punya satu boneka yang Oma taruh di dalam gelas. Boneka ini seperti semua orang. Banyak orang yang belum kenal dengan Roh Kudus. Hidup di dalam kebohongan. Hidup di dalam hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Nah,
Coba Oma ambil ya. Coba kita lihat. Di sini ada air. Contoh air ini sebagai Roh Kudus. Saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Roh Kudus itu dicurahkan di dalam hidup kita. Coba apa yang terjadi? Nah, apa yang terjadi? Wah, bonekanya naik ke atas ya. Kenapa dia naik ke atas? Karena ada dorongan dari air hingga dia naik. Seperti inilah harusnya orang yang mengenal Roh Kudus. Saat Roh Kudus ada dalam hidupnya, maka sifat-sifat baik dari dirinya itu akan kelihatan. Dilihat orang, boneka ini juga dilihat, kita bisa lihat ya. Sifat-sifat baik yang diajarkan oleh Roh Kudus yang Tuhan Yesus mau kita lakukan itu akan nampak di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Kalau orang yang tidak punya Roh Kudus, maka dia akan tenggelam di dalam dosanya. Tetapi kalau ada Roh Kudus, maka dia akan kelihatan sebagai anak-anak Tuhan. Jadi, kamu mengerti enggak apa fungsi daripada Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus? Dia sudah ada dan dia ada di dalam hati kita sebagai orang percaya. Ya. Oke, itulah cerita kita hari ini. Tetapi kita punya ayat hafalan. Nah, coba lihat ayat hafalan. Oma sudah tulis dengan besar. Ayat hafalan kita minggu ini adalah dari Galatia 5 ayat 25. Galatia 5 ayat 25 berbunyi, jika kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Sekali lagi ya, Galatia 5 ayat 25. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh Kudus. Sampai di sini dulu firman Tuhan. Anak-anak akan dipimpin oleh Roh Kudus sepanjang hidup kalian sampai kalian besar nanti. Kita akan lanjutkan sesi untuk bermain sambil menghafal ayat firman. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang. Halo, kita akan bermain dan menghafal Alkitab. Nah, dalam permainan ini apa yang kita butuhin? Ada kertas HVS putih, atau kalau ada kita boleh kertas warna. Nah, bagaimana caranya? Tapi bahan-bahannya dulu ya. Kertas HVS ya. Terus kemudian ini selotip. Lalu kita juga butuh tali rafia yang panjang. Oke, jadi kertas HVS, tali rafia, lalu kemudian ada selotip dan gunting. Oke, itu bahan-bahannya. Nah, kemudian kita akan membuatnya. Bagaimana cara membuatnya? Yang pertama, yuk kita lihat ya. Kita ambil satu lembar kertas HVS, lalu kita buat segitiga. Nah, seperti ini. Nah, kita buat segitiga, tapi masih ada sisa di bawah. Tidak apa-apa, kita gunting nantinya. Harus sama dengan garis yang di atas ya. Coba kita gunting. Oke. Pelan-pelan, awas tangannya kegunting ya. Yang belum masih kecil boleh minta tolong sama mama. Nah, udah kan? Nah, sekarang nggak ada lagi. Jadi sudah ada kertas kita segi 4. Nah, setelah itu kita lipat. Dari lipatnya segitiga, kita lipat menjadi segitiga kecil ya,
segitiga kecil 2 biji. Tuh. Segitiga kecil 2 biji. Tuh, dilipat ke sini 1, dilipat ke sini 1. Oke? Sudah? Nah, kalau sudah, kita lipat lagi. Turun ke bawah. Tuh. Ini kita lipat lagi turun ke bawah. Nah, demikian. Kita lipat tadi, ya. Ada garisnya, kita lipat. Oke, sudah? Nah, setelah ini kita lipat yang atas. Kertas yang atas kita lipat ke bawah. Tuh. Nah, ya. Lalu yang di atasnya lagi kita ambil. Kita lipat lagi. Nah, jadinya kayak laba-laba tuh. Ya. Sudah? Oke. Setelah itu kita lipat ke belakang. Ya, kita lipat ke belakang tuh. Nah, kita lipat yang satu lagi ke belakang. Tuh, ya. Nah, kita lipat ke belakang. Oke, sudah? Ya. Nanti kamu boleh ulang-ulang dan membuatnya banyak. Kalau sudah demikian, ya, coba lihat depannya. Tuh, gambarnya kayak pesawat. Belakangnya kayak begini. Oke. Nah, permainannya kayak apa sih? Kita ambil rafia, ya. Tali rafia yang panjang karena permainan akan seru. Lalu kita ambil ujungnya sama-sama. Tuh, kita cari lagi ujungnya. Aduh, terkait ya. Nah, coba kita cari. Nah, ini dia ujungnya. Lalu kita letakkan. Kita letakkan di dalam. Ya, di dalam ini. Oke. Dia ada di dalam. Lalu satu-satu kita bikin. Ini dulu, ya. Lalu kita ambil selotip buat merekatkan. Tuh, kita rekatkan, tapi jangan kena ya sama tali rafianya. Tuh, bisa kan? Nah, supaya jangan keluar tali rafianya, kita rekatkan lagi. Ya. Oke, ini satu. Oke, yang satu lagi kita potong saja ini ya. Nah, kita bikin lagi. Nih, harus ada di atas. Tuh, kita taruh di sini, lalu kemudian kita selotip lagi. Nah, supaya dia tidak keluar waktu kita mainkan. Kita buat yang kencang. Nah, permainan kita sudah mau jadi nih, ya. Nah, seperti ini. Nah, oke. Ini harus longgar, dia bisa turun dan dia bisa naik lagi itu, ya. Jadi longgar. Oke. Iya. Oke. Sip. Nah, bagaimana caranya kita bermain sambil menghafal ayat? Oke, mari kita panggil Kakak Rizka sama Kakak Naning untuk memainkan permainan kita. Oke? Yuk, sip. Hafalan kita tempel di gagang pintu. Coba Kakak Rizka, ayo ditempel. Nah, tempel supaya ada ayat hafalan. Sana lagi. Ya, di sini lagi supaya kelihatan. Nah, satu di bawah. Nah, ayat hafalannya kelihatan kan? Oke. Nah, ini tadi mainannya. Ya. Talinya kita gantung di
gagang pintu ya. Gini. Kata Rizka juga udah. Lalu ininya apa? Mainannya kita taruh ke bawah tuh. Coba kita kasih jalan ke bawah. Nah, semuanya udah siap. Nah, sebelum kita berlomba, kita harus hafal dulu ayat hafalannya. Ya. Ayat hafalan harus dihafal dan kita mainkan. Oke? Sip, kita coba ya. Yuk, hafal ayat hafalannya. 1, 2, 3. Galatia 5 ayat 25. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Oke, siap? Oke, permainannya begini. Kita hitung ya. Itu harus naik ke atas. Coba. 1, 2, 3. Yo, hayo, siapa yang duluan? Rupanya kakak Naning nomor 1. Sekali lagi. Oke, supaya bagus. Ya, jangan mau kalah ya. Ya. Nah, seperti biasa, kita hafal ayat hafalannya. 1, 2, 3. Galatia 5 ayat 25. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Nah, sekarang kita akan bermain. Siap? Siap. 1, 2, 3. Yo, ayo. Iya. Siapa yang menang? Kakak Nani. Oke, sip. Sampai ketemu lagi. Sama-sama. Kita bermain lagi ya di dalam sekolah minggu Cibinong. Dah. Tuhan Yesus memberkati.